Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nanda Jebirelin. Saya berasal dari kelas 2C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari kewirausahaan itu? Kewirausahaan sendiri merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Perancis, yaitu entrepreneur yang berarti petualangan, pencipta, dan pengelola usaha. Ada 3 pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Kao, menurut Schumpeter, menurut Steinhoff, Burgess, dan John F. Apa sih tujuan dari kewirausahaan itu? Tujuan dari kewirausahaan itu sendiri yaitu yang pertama adalah menambah jumlah wirausaha dengan kualitas yang bagus, melakukan sosialisasi tentang wirausaha pada masyarakat, membentuk sikap dan semangat wirausaha. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja yang baru. Kita lanjut lagi, apa aja sih karakteristik dari kewirausahaan? Yang pertama, suka terhadap tantangan. Yang kedua, risiko bukan faktor yang paling dipertimbangkan dalam melakukan. Yang ketiga, percaya terhadap diri sendiri. Yang keempat, berani menerima kegagalan. Yang kelima, dapat bergaul dengan orang lain. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Terus, ciri-ciri dari seorang wirausaha itu apa sih? Yang pertama, gemar berbisnis, tegar walaupun gagal. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, memiliki self-determination atau locus of control. Yang keempat, mengelola resiko. Yang kelima, perubahan dipandang sebagai kesempatan. Yang keenam, toleran terhadap banyak pilihan. Yang ketujuh, inisiatif dan memiliki need for achievement. Yang kedelapan, kreatif. Dan yang terakhir, memiliki pandangan yang luas serta memiliki motivasi yang kuat. Terus kita lanjut, bagaimana sih memulai dan menjalankan bisnis kecil? Yang pertama, kita harus memahami kompetensi khusus. Nah, pada bagian ini tuh terbagi lagi, yaitu mengidentifikasi ceruk dalam pasar, kemudian kemampuan untuk bergerak cepat. Setelah itu yang kedua, membuat rencana bisnis. Pada kesempatan membuat rencana bisnis ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, yang kedua perencanaan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu memulai bisnis kecil. Bagaimana sih caranya memulai bisnis kecil? Memulai bisnis dari nol, memulai bisnis yang sudah ada. Nah, kita masuk ke faktor-faktor. Apa aja sih faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan? Faktor keberhasilan yaitu kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Yang kedua, permintaan pasar atas produk atau jasa yang disediakan. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang keempat, keberuntungan. Tadi itu adalah faktor keberhasilan. Lalu faktor kegagalannya apa sih? Faktor kegagalannya yang pertama yaitu pengelolaan yang tidak kompeten, kurang memberi perhatian. Kemudian sistem pengendalian yang lemah, kurangnya modal. Nah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan usaha kecil. Apa aja sih keunggulan dan kelemahan usaha kecil? Terbagi menjadi peran dan bentuk-bentuk usaha yang disediakan. Keunggulan dan kelemahan usaha kecil yaitu keunggulannya hubungan pribadi dengan pelanggan dan karyawan. Terus kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, pencatatan sederhana, kemandirian, keunggulan lain. Nah, kelemahannya apa aja sih? Kelemahannya yaitu risiko kegagalan, keterbatasan potensi, keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Nah, peran usaha kecil sendiri sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi penduduk daerah, peningkatan taraf hidup. Terus kita masuk lagi, apa aja sih bentuk-bentuk dari usaha kecil itu? Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya, industri kecil itu terbentuk menjadi perusahaan berskala kecil, sektor informal. Ditinjau dari bentuknya, usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri, dan usaha jasa.
Nah, baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang kewirausahaan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.